Ini juga perlu dipahami di awal gitu ya oleh kita, oleh pendengar podcast kita. Danantara kalau sekelas Telkom, baru Telkom yang sekecil itu aja bisa melakukan itu. Bisa leverage sampai segitu. Leverage gitu, meleverage perusahaan kayak GoTo, hati-hati. Danantara juga nanti bisa dipakai kayak gitu. Sebetulnya kalau mau ngomongin bentuk super holding BUMN ini kan di-share Soeharto di ASEAN. Ingat ya, dulu kan ASEAN begitu kuatnya dan Soeharto jadi kayak godfather ASEAN ya. Jadi sebetulnya ide ini jalan duluan oleh Lee Kuan Yew, jalan duluan oleh Mahathir Muhammad. Angka 327 yang juga dikemukakan oleh Presiden Prabowo itu tidak semuanya angka cash basis. Itu pun di APBN 80 triliun. Iya betul. 80 triliun pun di beberapa BUMN untuk bayar dividen pun dia hutang ke bank karena masih ada subsidi lah, masih ada apa. Uangnya nggak ada gitu loh Mas Adi. Ya, menurut buku laba tapi menurut buku cashnya nggak ada gitu. Cara berpikir Undang-Undang BUMN 2003 nanti BUMN hanya satu, BPI dan Danantara, tapi tetap menjadi bancakannya nggak selesai gitu loh. Ini kan inefisiensi, mohon maaf nih, walaupun Pak Presiden bilang orang mengkritik kabinet dia gemuk, di Danantara ini semakin mempertegas bahwa terlalu banyak kompromi Pak Presiden. Kacau menurut saya. Kacau betul gitu menurut saya. Bayangin berapa ongkos politiknya Mas Walil, kita bahasa terang aja. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi di kanal ini kembali mendatangkan Mas Yanwar Rizky, teman saya. Assalamualaikum Mas Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang memang nampaknya menjadi pembicaraan publik yang luas ya, yaitu terkait dengan BUMN. Nah, nanti kita berharap dapat, karena kanal ini intinya adalah untuk membeli literasi. Di sedikit-sedikit kita boleh dong kritik, karena literasi dengan kritik itu kan mudah-mudahan berguna. Karena itu kita nanti mencoba, ini sekilas saja bahwa nanti kita berharap ada penjelasan dari Mas Yanwar itu. Ya BUMN dan Kementerian BUMN itu sejarah umumnya, bukan sejarah teknisnya ya, sampai posisi sekarang. Nah lalu kan ada undang-undang perubahan ya, perubahan ketiga terhadap undang-undang BUMN yang baru saja disahkan oleh DPR. Itu apa saja sih yang paling mendasar dari perubahan itu. Nah kemudian mungkin ada baiknya juga kita biar pemirsa tahu, karena kan beberapa hari ini dapat Danantara sekian ribu triliun terdiri dari ini. Nah mungkin kita ke hulunya dulu nih, BUMN sendiri itu asetnya berapa, kan kurang lebih begitu. Kemudian dari yang sudah berjalan selama ini, itu identifikasi masalah utama BUMN itu apa. Nah mungkin izin ini informasi sekilas buat pemirsa. Sekarang ini 2023 itu laporan terakhir 2023 ya, itu 65 ya BUMN yang di bawah Kementerian BUMN. Mungkin tahun ini bisa jadi sekitar 50-an ya atau 45. Ada anak cucunya, cuma nggak ada datanya, itu data 2018, ratusan anak cucu. Nah lalu ada 4 BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan ya, tidak di bawah Kementerian BUMN. Ini sekilas juga baru sampai 2023, karena kalau kemarin dari pidato Pak Presiden dan lain-lain itu berarti melesat itu, karena di tahun 2023 total BUMN saja baru 10.402 triliun kan. Kemarin yang di Danantara aja udah 9.000 kayaknya. Enggak, dia bilang 14.791. Ah iya kan, berarti ya nanti kita tunggu angkanya. Karena ini berdasarkan data laporan teraudited kan. Kita enggak tahu 2020. Dugaan saya kalau berdasarkan linearnya itu ya harusnya sekitar 12.000 saja kan. 12.000 saja ada. Juga ya bagaimanapun sebagai badan usaha kan dia ada utangnya tuh. Jadi ada aset, utang, dan kalau ekuitas hanya 3.444. Sebutlah 4.000 nanti kira-kira gitu ya 2024. Kalau berdasarkan ini konsolidasi ya, berarti rasio laba ekuitas 9,5 ya membaik. Tapi kalau dibandingkan tahun-tahun lampau kan nggak sebaik zaman dulu nih. Kira-kira ini tentu nanti masyarakat tahu ya, angka ini menunjukkan 2022-2023 lebih baik dari 2020. Itu jelas dong, itu COVID. Tapi dibandingkan masa-masa lalu kayaknya lebih buruk tuh. Sekilas loh ya dari grafik itu juga kan. Next. Nah ini saya sederhanakan, tentu ini belum tentu benar cara ini ya. Cuman kan nggak ada salahnya nih. Kita berpikirnya itu kalau ekonom biasa ini kan ya BUMN ini kan mendapatkan penyertaan modal negara.
hampir tiap tahun. Lalu dapat bagian laba di penerimaan PNBP. Saya gambar saja ya ini sebenarnya common sense ini. Ya kan yang biru itu menunjukkan bagian laba yang diterima tiap tahun. Yang 2025 rencananya 90. Yang 2024 ini belum ada pengumumannya, tapi menurut outlooknya 85 itu. Yang merah-merah itu adalah PMN kepada BUMN, di mana era Pak Jokowi memang PMN-nya gede ya di zaman Pak SBY sedikit. Kalau saya total ya di era Pak Jokowi ini PMN-nya 353, menerimanya 497. Kalau gampangannya kan hanya dapat 150 triliun selama 10 tahun. Nalar ini benar nggak atau ada cara melihat lain? Ini next. Nah, ini yang undang-undang tentang BUMN yang asli. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara Indonesia. Ini perlu dijelaskan oleh. Lalu ada tujuannya sebelum dirubah ya. Tapi saya ingatkan di atasnya ada Undang-Undang Dasar 1945 karena dalam berbagai narasi itu selalu ini dianggap merujuk kepada Undang-Undang Dasar itu. Next. Nah ini perubahannya, definisinya berubah. Jadi tidak sama persis. Lalu anak usaha BUMN yang sebelumnya tidak ada jadi ada. Lalu penekanan pada perusahaan perseroan ada. Dan ini ada berbagai tujuan. Nanti mana yang perlu digarisbawahi oleh Mas Yonar perbedaannya terhadap yang lama itu apa. Saya baca undang-undangnya tapi baca cepat. Nah saya coba lihat versi penjelasan. Ini dari Sekjen DPR RI apa yang berubah 10 macam itu. Penyesuaian definisi, pembentukan danantara, pemisahan fungsi regulator dan operator BUMN. Ini menurut Sekjen DPR menjelaskan apa yang berubah. Lalu ada terkait business judgment rule. Nah ini mungkin perlu dijelaskan juga. Lalu ada macam-macam lah. Nah ada komite audit, ada pengawasan internal, ada macam-macam ini. Ini apakah perubahan ini dibandingkan sebelumnya itu secara substansial apa? Next. Nah, ini versi Tempo kan lain kan menjelaskannya, sebagiannya sama. Nah, saya berharap nanti kami mendapatkan secara umum gambaran sekali lagi BUMN itu apa sih sebenarnya. Selama ini secara prinsip bagaimana dan ketika dilakukan perubahan apa saja. Tapi satu-satu dulu Mas. Jadi BUMN itu apa sih sebenarnya? Itu dulu buat kita. Ya, pertama gini Mas, kalau kita bicara BUMN ya, BUMN ini kan kalau kita bicara sejarahnya itu berawal dari nasionalisasi perusahaan VOC. VOC ketika kita merdeka. Jadi kan ada beberapa perusahaan VOC yang berdiri itu dinasionalisasi. Itulah sejarah awal negara kan karena kita menang perang saham VOC itu diambil oleh negara sehingga kita punya saham negara. Itulah awal dari BUMN ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya BUMN ini menjadi yang tidak berubah sebetulnya sampai sekarang walaupun perubahan undang-undang ketiga ini menurut saya sedikit bias karena terlalu campur aduk cara berpikirnya, kemudian komunikasi yang disampaikan pun campur aduk gitu ya, sehingga akhirnya kita tidak secara utuh melihat sebetulnya adakah yang berubah secara filosofis tentang BUMN ya. Nah kalau secara filosofis BUMN itu menjalankan yang namanya agent of development, jadi agen pembangunan. Jadi kalau kita misalnya bicara katakanlah sekarang bentuknya danantara, maka sebetulnya kita mencari pemimpin yang mengerti tentang pembangunan, bukan hanya tentang korporasi. Jadi artinya BUMN ini karena badan usaha korporasi, artinya sebetulnya secara filosofis adalah agent of development berbentuk korporasi. Jadi artinya agen pembangunan yang bentuknya perusahaan. Makanya munculnya Danantara itu kan ide awalnya adalah bagaimana negara bisa punya pembiayaan pembangunan di luar APBN. Ya. Tidak ada yang berubah terhadap filosofi dari awal BUMN. Jadi BUMN bisa kita garis bawahi apapun bentuknya dia menjalankan peran agent of development. Nah, agent development ini kan banyak, ya. Hanya BUMN. Tidak, tapi kan terutama BUMN karena melaksanakan tugas negara ya. Dalam artian agent development banyak tuh gini, satu penyediaan barang publik. Oke. Ya, itu kan
penyediaan barang publik itu harus disediakan oleh negara. Kedua, sumber daya alam tadi yang diamanat. Jadi kan kalau amanat konstitusi, negara kita ini kan satu negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan itu kan harus menyediakan lapangan kerja. Ya kan? Ada pasalnya juga. Ada pasalnya. Menyediakan yang namanya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Betul. Jadi artinya agent of development dia menciptakan menuju negara kesejahteraan. Penciptaan lapangan kerja, job creation. Ya. Kemudian juga menjamin bahwa yang namanya sumber daya alam dan sebagainya itu dilakukan oleh negara, ya kan, untuk kesejahteraan kan, kembali negara kesejahteraan lagi. Berarti kan sumbernya, sumber awal dari BUMN itu adalah kekayaan alam, ya, plus tadi yang dari nasionalisasi VOC itu, yang keuntungan dari pengelolaan ini untuk membiayai menjadi negara kesejahteraan. Nah, negara kesejahteraan itu artinya apa? Menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan barang publik. Nah, BUMN berputar di situ. Ya, makanya kalau kita lihat sejarahnya, BUMN itu awal-awalnya misalnya Pertamina. Pertamina itu mengelola sumber daya alam, minyak, oil and gas dan sebagainya, ya kan? Kemudian PLN menyediakan listrik dengan mengelola sumber daya alam. Kemudian di zaman Bung Karno dia mendirikan pupuk karena itu untuk kebutuhan petani. Jadi tadinya misalnya pupuk sendiri itu di bawah Pertamina, Mas. Jadi pupuk itu barang petrokimia. Jadi hilirisasi dari gas jadi pupuk, itulah namanya petrokimia. Tadinya di bawah Pertamina. Di zaman Bung Karno kemudian didirikanlah Pupuk Sriwijaya. Di zaman Pak Harto ini nambah besar, ada sekarang 5 BUMN pupuk. Nah, kemudian ada juga yang ngurus perumahan. Karena dulu kita punya, kan gini, kalau zaman dulu dari Orde Lama ke Orde Baru, kita tuh masih kepada patron yang namanya ekonomi primer kan. Penuhi dulu pangannya, penuhi dulu sandangnya, penuhi dulu papannya. Nah, sehingga bergerak BUMN awal-awal itu adalah terkait dengan untuk agent of development memenuhi pangan, memenuhi sandang, dan terakhir memenuhi papan. Jadi BUMN itu awal-awalnya ke sana. Nah, tapi kan kemudian berkembang sedemikian rupa. Nah, jadi artinya kalau kita lihat sejarahnya BUMN itu kemudian berada di bawah menteri-menteri teknis. Dulu nggak ada menteri BUMN. Jadi misalnya Pertamina, PLN di bawah Menteri Energi. Karena itu tupoksinya Menteri Energi. Gitu ya. Kemudian misalnya pupuk karena dia industri petrokimia di bawah Menteri Perindustrian. Krakatau Steel karena waktu itu Bung Karno mulai membangun industri baja. Termasuk juga dengan membentuk Krakatau Steel di bawah Departemen Perindustrian. Jadi semua dulu itu di bawah Departemen Teknis, sejarah BUMN. Nah, tahun 80 ya Mas, seperti juga ditulis majalah Tempo ya. Tahun 80 itu sebetulnya memang ada kebijakan Pak Soeharto yang dikenal dengan kebijakan 80. Kebijakan 80 itu sebetulnya kebijakan ekspansif. Pembangunan yang ekspansif. Tapi pada waktu itu perlu diingat dari tahun 1970 sampai dengan 1978 kita tuh mengalami era oil bomb. Jadi harga minyak yang tinggi. Di saat waktu itu juga cadangan minyak kita masih banyak, bukan kayak sekarang. Bahkan kita waktu itu kan menjadi pemimpin juga di OPEC. Jadi kalau kita ingat waktu kita masih kecil, Pak Subroto yang selalu dengan dasi kupu-kupunya gitu ya. Jadi betapa pada waktu itu kita merasakan yang namanya surplus harga minyak. Nah, karena surplus harga minyak itu masuk ke dalam penerimaan APBN kita, penerimaan negara. Makanya kan kalau kita lihat dalam struktur penerimaan negara kita, dulunya mendapatkan penerimaan dari sektor migas. Sekarang kan sudah enggak. Ya kan? Surplus yang banyak dari tahun 70-78 ini, pada waktu 78 harga minyaknya turun. Kemudian tahun 80 dunia krisis karena gagal bayar surat utang Amerika Latin.
Jadi berbeda betul kita dengan Amerika Latin waktu itu. Amerika Latin sama kita, banyak cadangan minyaknya, tapi dia kemudian menerbitkan surat utang dengan menggadaikan lah kurang lebih ladang minyaknya. Dengan dia menerbitkan surat utang di tahun 78 harga minyak jatuh, dia kemudian gagal bayar surat utang. Jadi kalau orang bilang di dunia ini pernah nggak terjadi yang namanya gagal bayar surat utang negara? Ada, tahun 80 negara Amerika Latin. Nah, yang pertama kena itu adalah Meksiko, kemudian Argentina. Dan Argentina kan makanya sampai sekarang terkenal dengan negara yang krisis gak selesai-selesai ya, walaupun sekarang dia punya presiden yang memang punya pendekatan berbeda. Nah, pada waktu itu sebetulnya kita itu melangkahlah di depan kurva. Ya, melangkah di depan kurva. Keuntungan migas ini dipakai apa? Di sisi APBN dipakai membangun daerah transmigrasi, menyediakan lapangan kerja, infrastruktur, menyiapkan, walaupun Mas ada juga protes orang bahwa transmigrasi mengakibatkan terjadinya penyeragaman pangan kita. Beras. Nah, beras. Tapi kan kalau kita lihat bahwa cetak sawah yang berhasil ya program transmigrasi. Ya, bahwa tanahnya disiapkan untuk siap sawah, irigasinya disiapkan. Kemudian land reform di situ gitu ya, dibagi-bagikan 2 hektar orang dari Jawa pindah gitu ya. Itu job creation-nya. Itu yang mengerjakan siapa? APBN. Dari keuntungan minyak yang masuk APBN. Tapi ada juga keuntungan minyak yang masuk ke BUMN, yaitu Pertamina. Pertamina. Jadi kalau sekarang misalnya Presiden Prabowo mengatakan siapa yang korupsi menghalangi saya sikat gitu ya. Nah, kalau kita mundur ke majalah Tempo di tahun 80-an itu, beritanya tentang Dirut Pertamina pada waktu itu. Ya kan, yang juga disikat juga kan oleh Pangkop Kamtib waktu itu kan, disikat juga oleh Pangkop Kamtib karena keuntungan BUMN itu yang dikorupsi lah. Nah, dari situ muncullah ide seperti yang dikatakan di majalah Tempo, yang katanya bahwa Danantara ini historical ya buat Presiden Prabowo. Saya nggak tahu ya detailnya, tapi kan kalau di situ dikatakan tapi isinya bahwa tahun 80 bapaknya Pak Prabowo, Prof Sumitro, Pak Cim punya ide 1-5% laba dari BUMN itu dipakai untuk pembangunan. Nah, sebetulnya kalau kita ingat lagi ke belakang dan bisa kita search lagi ke belakang, di tahun 80 itu Mas muncul yang namanya dana kemitraan, yang kalau sekarang itu dikenal dana CSR. Yang dari BUMN itu diambil dari labanya 1-5%, yang kemudian dikelola oleh yayasan. Ada Yayasan Super Semar, ada Yayasan Darmais. Ini yang orang bilang sekarang kalau orang bilang itu Sovereign Welfare Fund. Jadi artinya Sovereign Welfare Fund itu adalah dana yang diperoleh negara dari keuntungan apa, dipakai untuk investasi untuk kesejahteraan masyarakat. Kan Super Semar untuk beasiswa, Darmais untuk kesehatan, bentuknya yayasan. Walaupun di kemudian hari inilah yang menjadi isu terbesar tentang Soeharto ya, korupsi tentang dana yayasan ini. Jadi clear, kalau kita bicara yang dimaksud 1-5% sudah pernah dilakukan. Dan kita pun sekarang ada dalam bentuk dana CSR. Ya. Nah, kemudian di tahun 97 terakhir kabinet akan dibentuk oleh Soeharto. Ini cerita yang saya dapatkan dari Pak Tantri, Menteri BUMN pertama. Tantri Abeng. Nah, Pak Tantri bilang bahwa pada waktu itu, ya tentu kan Pak Prabowo punya versi. Kalau saya kan sebatas pernah ngobrol aja sama Pak Tantri, gitu ya. Bahwa Pak Tantri bilang bahwa dia dipanggil oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto tuh mengatakan, jadi Mas, kalau kita refleksikan kondisi hari ini, di saat itu, jadi kalau saya lihat kondisi hari ini, saya ingat pembicaraan saya dengan Pak Tantri kira-kira tahun 2015-2016. Sebenarnya kondisi fiskalnya mirip, Mas. Jadi pada waktu itu Pak Harto tuh ngobrol dengan Pak Tantri bahwa ini APBN sudah cukup kesulitan. Karena bonanza minyak udah nggak dapet, ya kan, produksi udah turun, harga turun gitu ya, sehingga akhirnya malah
kita harus mensubsidi BBM hanya untuk mengendalikan harga, sementara produksi juga turun. Nah dia bilang, sementara kalau saya menambah hutang lagi, saya sudah tidak mau diatur oleh negara-negara donor. Karena waktu itu ingat Mas, kita model hutangnya itu kan IGGI yang dipimpin oleh Belanda. Dia bilang saya udah nggak mau diatur oleh IGGI karena setiap ambil hutang ngatur, ya kan? Nah, ada nggak, kita bisa nggak pakai BUMN untuk menggantikan peran APBN? Nah, Pak Tantri bilang bisa Pak, menggunakan corporate way, teori-teori korporasi. Jadi BUMN ini harus kita keluarkan Pak, menjadi betul-betul terpisah korporasi, ya kan? Nah, itu akan bisa besar kita manfaatkan. Kan kalau orang korporasi kan selalu bicara leveraging Mas. Ya, jadi leveraging itu kalau sekarang kita punya uang di kantong 100, gimana caranya jadi 1000? Itu kan orang-orang korporasi ya. Orang korporasi ini kan ya orang kapitalis lah ya, gitu kan. Kapitalis kan begitu. Kalau ada 1000, gimana caranya jadi 1.000.000, gitu kan, kurang lebih kan gitu yang disebut leveraging. Nah dia bilang untuk meleverage itu Pak, kalau dilakukan BUMN satu-satu, BUMN juga ada masalahnya satu-satu, maka tidak akan optimal. Yang optimal adalah dibuat menjadi holding. Jadi gini Mas Walil, biar kita juga ada literasinya ya. Teori korporasi ya, terutama teori kapitalisme dengan menggunakan tangan korporasi, itu bicara selalu bagaimana kita bisa jualan buku. Jualan buku itu ya jualan laporan keuangan. Itu intinya. Nah, untuk jualan buku itu ada sifatnya transaksi cash basis ya kita bahas. Ada transaksi accrual basis. Kalau cash basis ya kayak kita ngelihat keuangan negara, ya kan? Terima berapa, belanja berapa, defisit hutang. Nah tapi kalau korporasi dia menganut juga apa yang disebut dengan accrual basis. Tidak hanya cash basis. Nah accrual basis ini diakomodirnya di mana? Yang kita bahas dalam podcast kita sebelumnya, yang disebut dengan standar akuntansi keuangan. Ya. Jadi saya bisa melakukan revaluasi nilai aset saya ataupun nilai saham saya kalau saya bisa merevaluasi secara akrual komponen aset saya. Saya ambil contoh biar publik juga rada paham gitu ya. GoTo ya, saham GoTo. Saham GoTo itu untuk dia mencapai valuasi baru harga sahamnya gitu ya. Dia melakukan apa yang disebut dengan akuisisi, merger, holdingisasi. Karena ini aksi korporasi yang 3 ini yang mengakibatkan di standar akuntansi ada yang disebut dengan revaluasi. Jadi leveraging itu muncul awalnya di sini Mas Awalil. Jadi pahami dulu gini, kalau sekarang saya punya buku 100, gimana caranya saya bisa punya 1000? Maka saya harus masuk ke dalam yang namanya revaluasi. Nah dalam standar akuntansi, revaluasi bisa dilakukan kalau Anda melakukan aksi korporasi. Nah, aksi korporasi yang bisa mengakibatkan revaluasi disebut dengan merger, akuisisi, holding. Holding salah satu. Jadi kan kalau akuisisi mengambil dulu perusahaan lain, ya kan? Setelah ngambil merger. Setelah merger nanti di holding. Itu semua aksi korporasi. Misal ya kita ambil contoh GoTo, ya. Pertama dia ada 2 entiti perusahaan, Gojek dan Tokopedia. Pertama dia melakukan merger 2 perusahaan ini. Karena 2 perusahaan ini merger, masuklah ke dalam aksi korporasi merger. Dalam aksi korporasi merger, ya, kalau asetnya, ya, kalau dia kan perusahaan yang masuk ke startup dan teknologi, kalau asetnya lebih tinggi daripada ekuitasnya, maka akan ada revaluasi nilai saham. Aset ini bisa direvaluasi kalau perusahaan teknologi kayak gitu, goodwill namanya. Oke? Nah, ketika goodwill ini misalnya saya revaluasi, oh ini merger nih, ya, Gojek dan Tokopedia. Goodwillnya saya revaluasi naik 200 misalnya. Ya kan? Nah, dalam standar akuntansinya, kalau ketika proses merger itu dilakukan dan ada investor baru di luar investor lama yang membeli harga goodwillnya direvaluasi jadi 200, maka saham lama terrevaluasi. Jadi saham lama pemilik Gojek dan Tokopedia yang tadi 1 perak
menjadi 265 karena merger ini kemudian masuklah Telkomsel, uangnya Telkom, uangnya BUMN. Karena uang itu membelinya harganya 265, maka terevaluasilah si goodwill-nya yang tadi punya 1 perak, terevaluasi sahamnya. Jadi tanpa keluar uangnya 1 perak, dia sudah mendapatkan harga sahamnya menjadi harga baru ya. Harga baru. Ini juga perlu dipahami di awal gitu ya oleh kita, oleh pendengar podcast kita. Dan antara kalau sekelas Telkom, baru Telkomnya sekecil itu aja bisa melakukan itu. Leverage sampai segitu. Leverage gitu, meleverage perusahaan kayak GoTo gitu ya yang hati-hati. Dan antara juga nanti bisa dipakai kayak gitu. Itu catatan kita yang kita bisa bahas nanti. Nah, intinya adalah kembali ke cerita tadi. Kalau misalnya BUMN ini dilakukan satu merger, dia akan melakukan revaluasi. Maka nilainya punya leveraging baru. Kemudian pada akhirnya jadi super holding di atas. Nah, Tidak sekedar holding ya. Tidak ada super holding. Yang tadi angkanya bisa kita lihat. Kalau sampai 2023 kan angka tadi kan 10.400. Ya, kalau menurut Presiden Pak Bro 14.400. Saya nggak tahu ya apa laporan keuangan 2024-nya naik segitu. Kita belum tahu. Belum tahu ya. Jadi 10.000 itu gitu ya. Hutangnya tadi 6.000 berapa? 6.600. Nah, sebetulnya free yang bisa di leveraging secara bersih itu sebetulnya yang nilai ekuitasnya tadi 3.300-an. 3.300. Tapi saya bisa melakukan revaluasi 3.300 kalau saya bisa melakukan revaluasi di sisi aset. Oh, aset dulu. Nah, misalnya asetnya saya revaluasilah harga tanah. Naiklah asetnya, naik mas ininya. Mungkin 14.000 itu ada revaluasi seperti itu. Ya, jadi intinya yang ingin saya sampaikan, teori korporasi itu kalau digabungin semua, kita akan punya aksi-aksi korporasi yang bisa membuat leveraging yang pada akhirnya untuk pembiayaan pembangunan. Itu intinya. Jadi positifnya di situ. Nah, kembali lagi dari cerita itu, setelah itu dibentuklah Kementerian BUMN. Pak Tantri tadi ya. Pak Tantri. Kemudian Pak Tantri bilang, dia nanya juga gitu. Sayangnya Pak Tantri udah nggak ada ya. Jadi kalau ada kan bisa kita undang ngobrol juga. Jadi pada waktu itu kemudian Pak Tantri bertanya ke Pak Harto berdasarkan ngobrol-ngobrol saya dengan beliau. Dia nanya ke Pak Harto dan Pak Harto bilang, ya karena semua BUMN itu ada di bawah menteri-menteri. Waktu itu. Jadi untuk kamu membuat korporasi yang namanya super holding tadi, kamu harus melakukan teori birokrasi dulu. Kamu harus narikin semua dari para menteri. Kamu harus level dengan menteri. Nah itu. Terus kedua, bahwa siapakah sebetulnya pemegang saham negara itu direpresentasikan di siapa? Ya di Menteri Keuangan. Makanya dulu adanya tuh Dirjen BUMN. Misalnya Pak Mari Muhammad gitu ya. Pak Mari Muhammad itu sebelum jadi Dirjen Pajak dia Dirjen BUMN. Di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan. Nah, jadi Kementerian BUMN itu kemudian seolah-olah melepaslah Dirjen BUMN-nya menjadi Kementerian BUMN. Tapi dengan catatan bahwa ini prosesnya menuju transisi menuju ke super holding. Diserahkanlah oleh Menteri Keuangan kuasa pemegang sahamnya ke Menteri BUMN untuk melakukan RUPS semua kewenangan Menteri Keuangan lah, gitu ya. Tapi tetap tercatat di Menteri Keuangan karena masuknya di laporan keuangan pemerintah sebagai penyertaan pemerintah di BUMN semua ini. Nah, Mas Awalil, dilalahnya ya beban fiskal kita langsung kena ketika rupiah langsung melemah. Yang menjadi pondasi stabilitas politik Orde Baru hancur. Dia tidak bisa lagi memberikan subsidi BBM. Dia tidak bisa lagi menjamin yang namanya 9 harga bahan pokok sembako. Sehingga yang di bawah yang tadinya menjadi pendukung Orde Baru berbalik arah kan. Jadi saya ingin mengatakan gini. Selalu dikatakan Danantara adalah Temasek. Kalau saya pernah ngobrol-ngobrol dengan orang Hasanah gitu ya. Lah sebetulnya kalau mau ngomongin bentuk super holding BUMN ini kan di-share Soeharto
di ASEAN. ASEAN. Karena kan kita ingat ya, dulu kan ASEAN begitu kuatnya dan Soeharto jadi kayak godfather ASEAN ya. Jadi sebetulnya ide ini jalan duluan oleh Lee Kuan Yew, jalan duluan oleh Mahathir Muhammad. Menjadi Temasek, dan di Malaysia ada 3 super holding sebetulnya, Petronas, Hasanah, dan BLU di bawah Departemen Keuangan. Nah, singkat cerita, kenapa kita tidak jadi melakukan transformasi, sementara 2 negara ini bisa melakukan transformasi dalam waktu 5 tahun lah setelah ide ini dibahas bersama di ASEAN. Problemnya, kita karena tadi menghadapi krisis politik, krisis sosial ketika orang amok massa karena persoalan sembako, persoalan BBM, menyulut menjadi krisis politik, krisis moneter di kita berubah menjadi krisis ekonomi yang besar. Jadi kalau Malaysia mengalami krisis moneter, tapi dia tidak diikuti oleh krisis politik. Ya kan, makanya Mahathir masih ngomong go to hell IMF segala macam kan. Nah, akibat ini kita berhutanglah ke IMF kan. Karena persoalan defisit di BI, ya kan? IMF buatlah letter of intent. Sebagaimana orang yang kasih hutang kan, saya berjaminan bahwa uang saya kembali kalau pemerintahnya bisa kemudian nyuntik modal lagi ke Bank Indonesia kan. Nah, saya mengaturlah banyak hal. Salah satunya untuk mengatasi defisit akibat terbitnya obligasi rekap untuk membackup BLBI di APBN kita pada waktu krisis, IMF mengatakan BUMN kita harus dijual, privatisasi dan privatisasi pada waktu itu. Privatisasi. Kenapa? Karena menurut dia kita perlu mengatasi gap fiskal cliff yang terjadi karena krisis. Kalau dari dividen aja nggak cukup, maka solusinya adalah privatisasi, modal dijual. Sehingga akhirnya bergeser Mas Awalil. Yang tadinya Kementerian BUMN itu untuk menuju transisi menuju holding bergeser menjadi tukang jualan BUMN. Karena LOI IMF. Ini perlu dipahami dulu nih gitu ya, karena ada LOI IMF yang memang mengharuskan melakukan privatisasi penjualan. Dilakukanlah privatisasi waktu itu. Ya kan? Jadi rame, jadi ribut. Ya kan? Kalau kita ingat waktu itu Gus Dur, karena saking ributnya isunya bahwa dalam privatisasi itu juga ada korupsinya, ada segala macam kan gitu. Gus Dur kan memang out of the box. Kalau sekarang nambah kabinet, kalau Gus Dur untuk dibubarkan Kementerian BUMN oleh dia, ya kan, bukan hanya soal reshuffle, dibubarkan, dikembalikan lagi oleh dia menjadi Dirjen BUMN. Menteri BUMN-nya hilang kan. Nah, datang lagi kemudian Gus Dur jatuh, diganti Bu Mega, muncul lagi Kementerian BUMN. Ya kan? Nah, perlu diingat Kementerian BUMN waktu itu yang namanya Menteri BUMN, dia membawahi BUMN, membawahi juga BPPN Mas Awalil. Oh, karena masih ada BPPN. Masih ada BPPN, ya kan? Kemudian BKPM juga masih di bawah kondisi yang sama. Nah, jadi artinya pada waktu itu Menteri BUMN itu kerjaannya menyehatkan BUMN, menjual BUMN, menjual aset BPPN. Nah, ini menjadi catatan loh, kita nih pasal 33-nya gimana? Kita punya apa? Kok malah dijual-jualin BUMN-nya? Dan ternyata BUMN yang dijual itu juga BUMN yang cash cow. Ya kan? Muncullah SBY kan sama JK di 2004 yang tagline-nya menghentikan yang namanya privatisasi. Ya kan? Menghentikan yang namanya privatisasi, ya kan? Nah, dihentikanlah misalnya privatisasi, tapi kemudian malah terjadi divestasi di zaman era SBY ini. Jadi divestasi itu BUMN yang sudah menjadi perusahaan publik, saham publiknya itu ditambah lagi. Itu namanya divestasi. Kalau privatisasi dari yang tertutup ke yang terbuka. Malah terjadi juga divestasi gitu loh. Jadi cuman pada waktu itu SBY menghidupkan lagi yang namanya ide untuk holding. Makanya Mas Awalil kalau kita lihat clipping ke belakang, misalnya Pak Sofyan Jalil, Menteri BUMN di era SBY. Dia pidatonya bilang, saya berharap saya menjadi Menteri BUMN terakhir. Karena dia bilang, saya bercita-cita menjadi Menteri BUMN terakhir, karena di era saya, cita-cita BUMN menjadi super holding yang murni korporasi tercipta di zaman saya. Jadi saya ingin menggambarkan, sebetulnya komunikasi sekarang ini nggak terarah. Ini sebetulnya agenda yang gampangannya dibicarakan, Kementerian BUMN
jadi super holding itulah Danantara, sesimpel itu. Tapi dibuat rumit karena ngomongin angka triliunan, dibuat rumit ketika ngomongnya kemana-mana menurut saya. Tapi kalau kita lihat jejak rekamnya, misalnya saja Pak Sofyan Djalil gitu ya, Menteri BUMN di era SBY mengatakan demikian. Tapi kan nggak kejadian. Nah, muncullah Jokowi, Jokowi di 2014. Jokowi kan waktu 2014 kan semangatnya luar biasa. Apa yang nggak terjadi di pemerintahan sebelumnya yang mangkrak-mangkrak saya selesaikan. Ya, sehingga kemudian mandatnya kalau kita ingat juga kemudian banyak protes orang terhadap Menteri BUMN waktu itu, terutama dari kalangan swasta, karena seolah-olah BUMN menguasai semuanya, semua dikuasai BUMN. Nah di era Jokowi ini persiapan mengarah ke super holding ini dimulai kembali dengan mengholding-holdingan. Subholding. Nah jadi zaman SBY itu baru sampai ke holding semen dan holding pupuk. Pupuk dua ya. Dua. Zaman Jokowi ini pokoknya di zaman saya harus selesai. Caranya mengholding-holdingkan dulu sektoral, nanti baru membentuk super holding. Nah, ini perjalanan berikutnya begitu Jokowi yang kedua, cara berpikirnya beda lagi. Yang tadinya berpikir konsolidasi modal negara, cara berpikirnya jadi beda lagi gitu kan. Bahkan kan semakin jelas bahwa siapa yang menang pemilu, dialah yang pegang BUMN kan, kurang lebih kan begitu ya. Jadi artinya agenda konsolidasinya tuh terhenti dan kemudian ya seperti kita lihat lah. Nah sampai di situ Mas Awalil, itulah sejarah BUMN kita. Masuklah Prabowo, ya Mas Awalil. Waktu kita bahas di podcast ini, ketika kita bahas dengan gagalnya PPN yang tadinya jadi alternatif untuk pembiayaan defisit. Dan kalau pemerintah tidak mau menambah defisit hutang, berarti pemerintah membutuhkan pembiayaan lain. Kita di sini waktu itu ngomong, pasti upaya holdingisasi, upaya Danantara akan menjadi pilihan. Jadi saya ingin kita menegaskan di sini, walaupun saya ya zaman Orde Baru itu ya masih mahasiswa ya. Saya udah kerja, udah di bursa. Pas 98 saya udah di bursa. Jadi saya menangani krisis moneter pada waktu itu ya, sedikit banyak saya tahu. Tapi kan saya tidak sedalam sekarang lah dalam melihat. Tapi kalau saya lihat dari refer ke cerita Pak Tantri ketika Pak Harto membahas APBN di depan kurva akan mengalami fiskal gap yang besar. Sebetulnya sekarang sama juga ada di Prabowo Subianto. Menurut saya Prabowo Subianto sebagai presiden tahu bahwa di depan kurva dia akan menghadapi masalah yang sama. Nah dia kemudian menghidupkan lagi kan ide ini. Nah saya Mas Awalil, kita dan saya rasa juga publik juga harus setuju. Tidak ada yang salah dengan ide holdingisasi. Karena kalau kita ingin memanfaatkan pembiayaan lain di luar APBN, kita tuh tertinggal betul dibandingkan Malaysia, Singapura yang dulunya adik kita di ASEAN. Kakak tertua malah belum jadi-jadi. Iya nggak? Iya nggak? Tapi Mas Awalil yang jadi catatan tadi juga dalam pengantar kita, apa yang terjadi di perubahan ketiga undang-undang ini? Saya melihat gini Mas Awalil, undang-undang ini sebetulnya yang mana? Gitu kan? Karena beredar macam-macam nih. Dari yang ini saya dapat yang ini, yang itu, yang ini. Nah, kemudian ternyata saya dengar-dengar ketika paripurna pun anggota itu juga tidak pegang katanya gitu. Ya kan tidak pegang, kemudian akhirnya dia setuju. Nah di sini Mas Awalil, ide bagus menjadi berantakan karena adanya tarik-menarik kepentingan yang diakomodir. Dan kemudian saya baru paham, oh ini yang dinamakan keberlanjutan. Kita ingat gitu Mas Awalil membuat undang-undang cipta kerja. Nggak ada hearing publik, nggak ada apa, nggak ada segala macam. Kebut jadi. Tapi isinya berantakannya minta ampun. Ya kan? Ini juga yang saya lihat di undang-undang BUMN yang sekarang ini. Yang ada Danantara ini. Tanpa pembahasan, tanpa apa, membuat undang-undang BUMN. Ibu, Bapak, saudara-saudara, kita sudah mendengar penjelasan panjang tadi dari Mas Yanuar. Ini menurut saya menarik.
Jadi beliau ini ketika saya tanya sejarah BUMN dijelaskan dengan cara yang unik ya. Jadi bukan tanggal, bukan nama, bukan peristiwa, tapi substansi dari perkembangan sejarah BUMN. Jadi kalau saya boleh simpulkan, nanti dibenarkan kalau saya salah. Pertama kita ngelihatnya dulu memang ada perintah Undang-Undang Dasar 1945 ya, tentang kekayaan alam, tentang pengelolaan negara, yang dimana memang dari situ salah satu penafsiran, dan penafsiran itu sah ya, bahwa akan ada perusahaan negara. Nah ini diperkuat oleh peristiwa historis di mana kita sudah menasionalisasi beberapa perusahaan asing, terutama sekali yang dari Belanda, VOC, dan berlanjut kan dalam beberapa. Maka ini masuk nih di Undang-Undang Dasar 45 ada landasan hukumnya, secara prakteknya ada awalan di mana menasionalisasi, dan kemudian berlanjut dengan di mana keperluan untuk mengelola sumber daya alam dan sebagainya itu bertahap itu terjadi. Terlepas plus minus di zaman itu BUMN menjadi eksis. Nah, ketika di era Orde Baru Soeharto ini BUMN makin eksis, dan salah satu pendorongnya itu adalah bonansa minyak ya, kira-kira begitu. Jadi duit yang banyak dari Pertamina, lalu itu untuk Pertamina sendiri maupun untuk APBN. Jadi APBN juga memungkinkan lagi membackup beberapa BUMN yang sebetulnya mungkin tidak bagus ya, rugilah. Tapi sebagai pelayanan publik BUMN itu jadi berjalan lah, terutama di era ketika Soeharto memiliki kelebihan anggaran. Nah, lalu rupanya dunia berputar ya, minyaknya harganya turun, produksi kita turun, cadangan kita berkurang, dan kita harus puji juga ini Soeharto ternyata kalau istilahnya beliau ini mendahului kurva. Dia sadar, sudah cepat sadar bahwa ini akan menjadi masalah dan sudah mulai jadi masalah, sehingga dia mungkin panggil beberapa orang ya, dan kita masih simpang siur ini nanti kita. Tapi dari beberapa pemerintahan ada itu yang Pak Sumitro, tadi ada Pak Tantri Abeng, dan mungkin beberapa, karena memang kebiasaan Pak Harto kan begitu ya, ketika ada ini panggil orang yang ahli dia dengarkan. Nah dari ide-ide itu memang relatif ada kesamaannya, di mana BUMN ini harus diurusi lebih profesional dari sebelumnya, kan prinsipnya begitu nih. Dan sudah tampak juga bahwa BUMN yang di waktu itu, karena memang perkembangannya begitu ya, di bawah kementerian-kementerian teknis itu mulai dipikirkan oleh Soeharto dari perbincangan itu, ini harusnya dikelola relatif tersendiri lah begitu, dan memang sebagian dilaksanakan kan. Nah itu nanti sejarahnya akan ada kementerian BUMN segala macam. Sayangnya termasuk, maaf satu lagi dari penjelasan beliau tadi, tidak hanya soal profesionalisasi BUMN, kemudian BUMN dijalankan lebih secara korporasi terutama yang perlu ya, tapi ide holding pun sudah berkembang kan, bahwa nanti dia mengerucut menjadi holding. Nah seperti itu, dan kalau dari penjelasan Mas Yenor kan membayangkan sepertinya Malaysia dan Singapura itu kelihatannya dengarnya idenya awal dari Soeharto, kemungkinan ya, tapi apapun itu sudah jadi pembicaraan. Nah, sayang ide itu kemudian tertunda oleh peristiwa krisis moneter dan kemudian berlanjut krisis politik, dan mungkin perlu digarisbawahi penjelasan beliau tadi, salah satu juga yang membuat proses ini menjadi lebih kompleks itu adalah ketika ada IMF ya, yang memaksa Indonesia harus menjalankan kebijakan yang tertentu, dan salah satunya terkait BUMN. Nah, terus ini berlanjut, tadi kita nanti bisa simak lagi uraian beliau. Intinya bahwa BUMN ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 45. BUMN ini dalam perjalanan pemerintahan Indonesia selalu memegang peranan penting ya, kadang naik turun tapi selalu penting kan. Dan di samping itu tetap dia juga memiliki masalah-masalahnya sendiri yang mungkin juga berdampak. Nah, lalu ide tentang holding itu sudah lama ada, tetapi pelaksanaannya tersendat-sendat. Sempat juga ada holding-holding yang nanti akan ke super holding di era ini sudah mulai. Erik mungkin dianggap oleh beliau, ini penilaian Mas Yanuar ini agak berbeda, tapi mungkin tergambar juga dari tadi memang sudah direncanakan. Nah sebenarnya kita bisa lihat di jumlah BUMN jumlahnya itu tadi, jadi memang rencananya kan begitu ya. Sampai situ kita tadi mendengar penjelasan beliau, tapi kita perlu mendalami lagi ya, Nah ini jumlah BUMN yang itu mungkin di ujungnya nanti bisa jadi hanya 3 atau 1. Gini Mas. Seperti itu gini Mas. Nah gini ya, BUMN 2004 ya, 159.
berkurang 140 gitu ya. Itu satu, ada BUMN-BUMN yang sakit ya, yang itu kemudian ya ada Merpati Nusantara Airlines dan sebagainya. Itu relatif sama terus ya. Ya, sama terus 10 tahun itu, hampir 10 tahun. Ya. Karena tadi yang saya bilang itu kan di 2013 jadi 139, jadi kayak semen Padang, semen Toraja gitu, semen segala macam, atau pupuk Kaltim, pupuk Kujang, ya kan, pupuk Sriwijaya, Petrokimia. Itu kan tadinya saham negara langsung di sini. Ya. Nah, kemudian dia dibuat holding Pupuk Indonesia. BUMN-nya yang tadinya 5 pupuk ini jadi satu. Jadi BUMN-nya jadi satu. Karena di Undang-Undang BUMN 2003 itu yang disebut BUMN itu di mana ada saham negara. Jadi kayak misalnya tadi proses holding sektoral tadi, misalnya Pupuk Indonesia ya. Yang punya saham di Pupuk Kalimantan Timur siapa? Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia yang punya siapa? Negara. Maka yang disebut BUMN itu adalah Pupuk Indonesianya. Yang di bawah ini hilang. Jadi sebetulnya berkurang sampai di era 2023 jadi 65. Sebenarnya sama aja. Idenya kan kalau waktu eranya Rini Sumarno, idenya kan holding sektoral. Pupuk dikumpulin pupuk, semen dikumpulin semen, pangan dikumpulin pangan. Kalau di eranya Erik ini ada muncul lagi, ada subholding. Makanya jumlahnya tuh jadi ke 65. Sebetulnya karena proses seperti itu. Tapi lihat dampaknya, coba lihat di labanya dan sebagainya. Coba kita lihat Mas Awalil ya. Labanya itu 309, 307, 2020 13 gitu ya. Nah, kemudian 186. Kan coba dari 2021 deh, loncat 125 ke 309. Ini karena kita dapat berkah COVID. Terutama misalnya saya ambil contoh, harga amoniak yang biasanya di internasional itu 200 US dollar, ya, itu loncat kalau mitra kita kan India. Jual di India itu 1.100. Ini dampak karena harga. Terus juga harga batu bara. Nah, jadi sebetulnya kenapa labanya 309? Tapi di 2023 konsolidasi harga kan terjadi lagi. Dia masih bisa naik ke 327. Nah, ini yang saya gambarkan ya. Misalnya nih di 2015 ke 2016 149 176. Itu ada beberapa tuh akibat karena proses merger akuisisi tadi. Karena saya bilang tadi kan di awal, setiap merger dan akuisisi akan menimbulkan revaluasi. Itu loh. Nah, kemudian kalau kita ingat ya, misalnya ya almarhum Bang Rijal Ramli. Bang Rijal kan pernah bilang, saya dulu mengatasi masalah PLN. Ya kan, ketika PLN defisit tapi saya atasin. Yang dilakukan oleh Bang Rijal itu kan sebenarnya melakukan revaluasi. Yang direvaluasi itu apa? PLN ini kan tanahnya banyak, Mas. Tanahnya banyak, direvaluasi lah harga tanahnya dengan harga baru. Sehingga naik. Jadi saya ingin menggambarkan angka 327 yang juga dikemukakan oleh Presiden Prabowo itu tidak semuanya angka cash basis. Dia mengandung juga angka akrual yang akibat adanya revaluasi. Revaluasinya bisa diakibatkan revaluasi aset seperti revaluasi tanah, bisa juga diakibatkan proses merger dan akuisisi. Jadi laba buku ya. Laba buku. Nah, jadi laba buku 327. Nah, kemudian yang harus dipahami juga dari 327 karena BUMN kita beberapa sudah diprivatisasi. Jadi ada pemegang saham publik kan? Tidak seluruhnya punya pemerintah. Tidak seluruhnya punya pemerintah. Jadi menurut saya kita terjebak di angka ini. Jadi apalagi potong sedikit nih, pemirsa harus tahu ya, bank-bank BUMN itu rata-rata di 55% saja loh punya pemerintah. Oh iya. Yang gede-gede itu. Jadi Mandiri, BRI, BNI itu di kisaran 52-55% saja punya pemerintah. Benar nggak saya? Ya. Nah, sekarang kan kalau penyumbang laba terbesar ya. Pertama kan BRI. Ya, betul. Ya. Kemudian Pertamina, kemudian PLN, kemudian Bank Mandiri, BNI, Telkom. Oke. Sekarang kita analisa satu-satu ya. BRI ya, dia betul ada laba cashnya. Jadi kalau kita lihat di neracanya BRI, yang namanya laba ditahan belum dialokasikan itu besar.
ya. Pertamina labanya besar sama PLN. Jadi kalau kita jumlahkan Pertamina sama PLN sendiri udah 100 T sendiri Mas Awalil. Iya, betul. Tapi masalahnya kalau kita bongkar bukunya Pertamina sama PLN, dia itu juga besar tagihannya ke pemerintah, piutang subsidi dan kompensasi. Iya. Jadi saya kasih gambaran gini, kenapa sih kemarin kita ribut-ribut soal gas melon gitu loh Mas Awalil ya. Nah gas melon tuh kan intinya gini, ini bisa kita lihat kok di laporan keuangan Pertamina tahun 2023. Pertamina itu tagihan subsidi dan kompensasi ke pemerintah yang tidak lancar. Jadi kalau tidak lancar itu udah di atas 1 tahun, itu meningkat. Iya. Nah kenapa terjadi tambahan piutang tidak lancar? Sejarah gampangnya gini Mas, APBN menganggarkan namanya subsidi untuk Pertamina 100 katakan saja. Dalam pelaksanaan menjadi 150. 50 ini masuk ke piutang. Iya. Karena tidak ada APBN-nya. Ya, utang kalau dari sisi pemerintah. Dari sisi pemerintah. Ini akan dibahas di APBN berikutnya. Iya, iya, benar. Sekarang kenapa terjadi 50 itu? Ya, satu alasannya. Era Presiden Jokowi dia tidak mau menaikkan harga energi. Ya. Jadi kan yang dipaksa itu adalah Pertamina dan PLN. Kalau yang tidak subsidi dipaksa untuk melakukan kompensasi, piutang kompensasi. Kedua, yang dibahas tentang kuota. Jadi kan sebenarnya kalau kita bicara di APBN, gas melon, kuotanya berapa? Nah, over kuota. Kenapa over kuota ini dibiarkan? Saya ingin mengatakan, inilah mahalnya untuk menang pemilu. Gitu loh Mas Awalil ya kan, inilah mahalnya untuk menang pemilu. Ketika waktu sebelum pemilu, over kuota ini dibiarkan. Karena kan takut terkait suara dan sebagainya kan. Nah, kalau sekarang over kuota ini dibiarkan di tengah APBN yang belanja rutinnya naik karena beban hutang jatuh tempo yang naik, maka yang jadi problem adalah di Pertamina, dia kondisi neracanya itu dengan piutangnya yang besar, dia kan atasi juga dengan hutang bank untuk modal kerja, dia atasi juga dengan penerbitan global bond. Kalau enggak cash flow dia berantakan. Nah sekarang kalau misalnya dibiarkan lagi over kuota ini, Pertamina nambah di sini, yang akan kena rating global bond dia turun. Rating global bond dia turun, biayanya lebih besar, dan dia tidak bisa menutupi modal kerjanya. Jadi saya ingin mengatakan dari case tadi itu saja, bahwa BUMN dengan kita mengambilkan 327 katakanlah dikurangi saham publik, katakanlah saham publik. Ya kita punya net katakan 250 ya. Dari 250 itu juga kita harus hitung betul free cash flow-nya berapa. Karena dari 250 itu juga ada yang dibebani dengan menerbitkan hutang juga di BUMN-nya. Ini Pertamina dan PLN. Nah terus bagaimana dengan yang bank ini? Bank Mandiri, BRI, BNI. Mereka ini kan kalau kita lihat dari laba yang ditahannya itu, masuknya itu kan di kas dan setara kas. Yang banyak masuk itu kan di setara kas, menopang membeli surat utang negara seperti yang kita bicarakan. Setara kas dia beli yang surat utang. Jadi artinya kalaupun ini dipakai untuk leveraging sekuritisasi, lah dia sendiri sudah ada di surat utang negara. Ya kan berarti kan harus ada instrumen bagaimana antara instrumen ini bisa tukar menukar misalnya dengan kalau ini mau dipakai Danantara nantinya. Itu kita bicara teknokrasinya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa free cash flow-nya nggak segitu. Nah, terus bagaimana pemikiran tentang laba ini gitu ya, Mas Awalil ya. Kan gini ceritanya. Kita itu campur aduk di publik. Publik dikatakan bahwa ini sovereign welfare fund. Kubu yang menolak Danantara, ngapain sih gini-gini, kan kita udah punya INA, Indonesian National Authority, Sovereign Welfare Fund. Saya termasuk yang mengatakan beda. Karena kalau ini mengkonsolidasikan laporan keuangan. Terus orang bilang, ultimate goals Danantara ini apa? Kayak Temasek. Itu dikatakan oleh Mulyaman Hadad. Yang sekarang jadi kepala BPI Danantara. Orang bilang, jauh antara Danantara dengan Temasek. Kalau kita lihat undang-undangnya, secara bisnis model Danantara memang ikut Temasek. Karena di undang-undangnya ada BPI Danantara di atas, di bawahnya ada holding investasi, itu adalah SWF, ada holding operasional, itulah yang menggabungkan seluruh BUMN, Mas Awalil. Tadi ya.
Kalau holding investasi ini apa? Holding investasi, misalnya saya ambil contoh di Venezuela, ya. Venezuela punya yang namanya holding investasi SWF. Dia minyaknya masih banyak masalahnya kalau Venezuela, ya kan? Setiap keuntungan minyak oleh pemerintahnya tidak dipakai, tidak diambil lah menjadi dividen di APBN, dia kasihlah ke SWF-nya. Tapi si SWF ini berkewajiban mengatasi biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya jaminan sosial. Jadi kurang lebih SWF-nya di Venezuela itu kalau di kita BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, yang mengelola uang hasil laba minyak. Nah, sekarang cara berpikir yang 327 dikatakan oleh Presiden Prabowo, saya ingin kita meliterasi ke publik. Kan 327 ini selama ini masuk ke APBN. Itu pun di APBN 80 triliun. Iya, betul. Ya. Tidak seluruhnya. Nah, kan pakai dividen payout ratio. Iya. 80 triliun pun di beberapa BUMN untuk bayar dividen pun dia hutang ke bank karena masih ada subsidi lah, masih ada apa. Uangnya nggak ada gitu loh Mas Ade. Ya, menurut buku laba tapi menurut buku cashnya nggak ada gitu karena masih ada hutang subsidi lah, masih segala macam gitu ya. Jadi untuk nyuplai 80 aja walaupun laba dia masih hutang ke bank. Itu realita yang kita lihat kondisi saat ini. Belum persoalannya ada BUMN yang sakit-sakit. Iya. Tadi angka Mas Awalil menunjukkan dividennya segini, PMN-nya hampir sama. Iya. Nah, ini Mas Awalil kalau dilihat sekarang konteksnya. Jadi BUMN yang laba ngasih dividen ke pemerintah. Ada BUMN yang perlu PMN sama pemerintah disuntik, dia bolak-balik. Nah, dengan nanti ada holdingisasi ini, urusan kayak gini sudah tidak membebani APBN. Oh, itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Jadi nanti itu Anda ngelola laba Anda mau suntik, saling silang gitu. Ada akuisisi internal, ada nanti namanya transfer pricing dalam istilah positif ya. Misalnya BRI gitu, dia labanya 40 triliun. Ya kan? Dalam arti 60 katanya sekarang 60 triliun. Dia misalnya menopang yang namanya sister company-nya karena nanti dari satu grup misalnya. BUMN Karya misalnya katakan saja. Ya kan BUMN Karya. Oh, gitu. Itu diatasin sendiri oleh Danantara sehingga APBN tidak terganggu lagi yang namanya membicarakan PMN. Tapi dia juga nggak dapat dong PNBP-nya. Nah, yang jadi pertanyaan ya, kalau sekarang sama sekali tidak mengambil dividen, berarti APBN akan tergerus lagi 80 triliun. Ya, 90 kalau tahun 90 triliun, ya kan 90 triliun akan tergerus lagi. Ya kan? Jadi kalau kita mau ngelihat cara berpikir gini, yang disebut bahwa saya menghemat APBN saya kasih ke Danantara, gitu kan kata Pak Presiden. Sebetulnya hanya angka 90, angka negara tidak menerima lagi dividen. Tapi saya ingin mengatakan juga di banyak negara ya tetap saja yang namanya misalnya Temasek yang super holding di atasnya, kan super holdingnya nanti juga ada laba di dianya. Setelah dia ngasih reinvestasi, ngasih segala macam, ini tetap masuk ke dividennya. Nah, yang jadi sedikit tricky di sini, terus yang dikatakan saham negara yang mana? Karena nanti BUMN kayak Pertamina pun anak perusahaan BP Holding Operasi Danantara, kan gitu? Tidak negara langsung. Yang negaranya kan Danantaranya. Danantara. Seperti holdingnya. Jadi kalau kita pakai cara berpikir Undang-Undang BUMN 2003, nanti BUMN hanya satu, BPI Danantara. Jadi yang disebut BUMN adalah di mana saham negara itu ada gitu loh. Nah, kemudian yang punya saham di BRI, di Pertamina, di segala macam, nanti siapa? BPI Danantara kan. Nah, saya agak sedikit bingung di undang-undang ini, Mas Awalil. Paling mendasar ini. Paling mendasar. Saya bingung, ternyata undang-undang ini mengenal saham seri A, seri B. Betul. Seri A itu adalah Menteri BUMN 1%. Ya kan? 99% dan antara seri B. Terus saya pikir, seri A ini apa? Bayangin Mas Awalil, seri A ini yang menentukan, yang itu regulator dan operator. Dia menggunakanlah istilah, seri A ini saham regulator. Seri B itu saham operator. Sorry ya,
Sorry ya kan gitu. Yang namanya regulator tuh menteri-menteri teknis. Selama ini. Ya iya dong. Kalau misalnya, Iya. misalnya sekarang Menteri ESDM Iya. ingin menggenjot yang namanya eksplorasi gas yang dilakukan Pertamina. Siapa regulatornya? Menteri ESDM. Mana ada Menteri BUMN? Iya. Kemudian ada regulator mengatur tentang bagaimana keseimbangan terhadap pengelolaan kekayaan negara. Itu kan Menteri Keuangan. Jadi maksud saya, kok aneh ya? Iya. Menteri BUMN negara, BPI antara negara, dua-duanya setingkat menteri, dua-duanya ikut sidang kabinet, kita berikan 2 jenis saham. Saya menilainya, oh ini sih kompromi yang tidak selesai. Ada di pasar loh seri A, Seri A, seri B. Ada. Nih, saya ingin menggambarkan. Seri A, seri B muncul di mana? Seri A, seri B itu muncul di Indosat. Karena waktu itu Indosat melepas semua saham pemerintah. Orang ribut, protes segala macam, wah gejolak segala macam. Akhirnya ditempuhlah solusi bahwa kita melepaskan semua saham itu waktu itu ke Temasek. Kalau sekarang kan Qatar, Uredo. Dulunya kan ke Temasek. Iya, waktu pertamanya. Tapi pemerintah sampai sekarang punya saham 1%. Itu yang disebut saham diwarna. Tapi kan pemegang saham lainnya itu kan memang asing. Bayangin nggak Mas Awalil? Dua-duanya setingkat menteri, kok diperlakukan kayak gitu? Satu Menteri Keuangan, satu Menteri BUMN gitu malah. Menteri BUMN dan Kepala BPI dan Antara. Oh, BPI dan Antara. Jadi sekarang Dia B ya. Dan B. antaranya B. Dan banyak. Dan ada B. Wah, menurut saya dari sisi itu saja saya udah menilai ini kok cara korporasi tapi tidak efisien. Kenapa saya katakan tidak efisien? Mas Awalil, yang namanya korporasi, misalnya Danantara, nanti mau mengeluarkan obligasi. Itu kan ada biaya modalnya juga di dia. Biaya modalnya kan biaya overhead. Biaya overhead ini salah satunya BOPO namanya, biaya operasional. Biaya operasional itu mengakomodir yang tadi. Ada seri A, ada seri B. Ada dewan pengawas. Dan menurut saya, kok ada juga dewan penasehat. Ini korporasi atau yayasan misalnya. Iya kan? Yeah. Nah, dari situ saja menurut saya, incremental cost. Anehnya itu ada di undang-undang loh. Nah. Ada di undang-undang loh. Tidak sekedar putusan nama. Saya baca. Jadi menurut saya Mas Awalil dari sisi itu, kalau ide besarnya tidak ada yang salah. Ya, cocok. Tapi ketika kita bicara undang-undangnya, tata kelolanya buruk sekali, dan seolah-olah bergeser, kita ingin melakukan konsolidasi modal nasional menjadi kapitalisme negara. Kita semakin mengaburkan yang namanya saham negara. Ini paling krusial ini. Krusial. Seolah-olah dari awal kita sudah pengen tanda petik bermain-main. Ya kan? Pasalnya terlalu memberi kesempatan itu. Saya ada banyak orang mengatakan saya supaya hati-hati ngelihat undang-undang yang mana. Karena kan ada undang-undang yang mengatakan, ini juga mengatakan bahwa yang namanya di bawah Danantara itu nanti bukan penyelenggara negara lagi. Jadi direksi Pertamina, komisaris Pertamina, direksi BRI, komisaris BRI itu bukan penyelenggara negara lagi. Berarti kan diputuskan dari objek audit BPK dan Tipikor kan? Iya. Ya kan? Iya. Tapi banyak orang bilang ke saya hati-hati, jangan-jangan undang-undang yang nanti keluarnya bukan yang itu. Tapi intensi itu ada Mas Awalil. Dengan mengaburkan saham negara. Ya, karena itu perlu kita bicarakan ini. Dengan mengaburkan saham negara kan gitu. Jadi artinya menurut saya dari kapitalisme negara menjadi bergeser seolah-olah kapitalisme birokrat, kabir. Kan kalau negara saya, Mas Awalil, semua rakyat itu negara. Makanya kalau kita lihat di setiap negara yang mempunyai yang kayak gini, sovereign welfare fund, itu yang namanya wali amanah Mas Awalil. Kalau kita kembali ke yang di belakang Mas Awalil, Bung Hatta, wali amanah itu model koperasi. Berarti kan sebetulnya Badan Danantara harusnya itu kan prinsipnya dalam korporasi itu one tier. One tier itu apa? Yang namanya pengawas, ketua pengawasnya adalah ketua boardnya, ya kan? Nanti ada wakilnya, nanti di sini ada anggota yang merangkap direktur eksekutif BP Danantara, di bawahnya yang mewakili kepentingan-kepentingan publik, itu wali amanah, ya kan? One tier.
Korporasi juga mengenal two tier, undang-undang BUMN kita. Two tier itu apa? Ada direksi, ada komisaris. Itu two tier. Kalau one tier, direksi dan komisaris itu satu board. Satu board. Satu tier. Saya bisa LPS itu one tier. LPS one tier. OJK one tier modelnya. BI one tier. Meskipun ada badan supervisi tapi bukan komisaris ya. Iya, jadi karena dia kan kalau BI kan badan supervisi kan ya di tempat lain lah ya. LPS deh yang paling pasti, yang paling pasti itu LPS dia one tier. Nah, sehingga kan sebetulnya kalau kita ngelihat, kalau kita pengen dikelola lebih ke arah corporate way, harusnya kita juga kan membuat ini menjadi one tier. Ya. Tapi kalau saya baca undang-undang ini three tier, Mas Walil. Oh, tidak two tier lagi ya. Bukan hanya two tier, three tier, karena ada eksekutif pelaksana, ada dewan pengawas, ada dewan penasehat. Wah, di sini saya akhirnya, waduh, ini akhirnya ide bagus, tapi tetap menjadi bancakannya nggak selesai gitu loh. Ini saya potong sedikit Mas. Jadi kembali ke ide, bukan ide kami ini, ide Undang-Undang Dasar 45. Kita harus kembali ke sana. Jadi amanat pasal 33 itu menjadi dasar hukum yang kuat adanya BUMN. Itu dulu kan peristiwa historis nasionalisasi malah memperkuat Undang-Undang Dasar itu. Bahwa dalam perjalanannya kemudian ada naik turun peran, tapi secara umum BUMN terbukti memiliki peran yang strategis ya sebagai penyedia barang, layanan publik, dan beberapa produksi yang relatif kalau swasta sungkan masuk atau nunggu dulu jalan. Ini kan sudah terbukti, terlepas dari ada masalah-masalah. Nah, tetapi salah satu juga yang digarisbawahi bahwa BUMN itu milik negara, namanya aja badan usaha milik negara. Maka kunci soalnya adalah pemilik BUMN itu negara, bahwa negara akibat perkembangan profesional lalu ada berbagi saham karena dia terbuka, tapi tetap yang mayoritas harus negara, karena itu disebut BUMN. Nah, menurut sementara ini dari pasal-pasal yang beredar ataupun bahkan penjelasan, kita justru melihat salah satu yang cukup kabur, kalau nggak dikatakan kabur, itu adalah ini sebenarnya terutama Danantara dalam konteks ini kan, loh ini malah peran negara seperti apa milikan tadi ya, dan saham negara itu mestinya seperti apa, kan begitu ujungnya. Ya, sebetulnya kan kalau kembali lagi ke cerita historisnya, begitu BPI Danantara berdiri, Kementerian BUMN semua pindah ke BPI Danantara. Tidak ada lagi Menteri BUMN. Sekaligus begitu saja kan. Berarti kan sahamnya satu seri saham negara. Saham negara di BPI Danantara. Yang regulator Kementerian Teknis saja. Kementerian Teknis yang mengatur tentang kekayaan negaranya Menteri Keuangan. Mas Walil bayangin. Mas Walil bayangin nggak? Menteri BUMN itu sebetulnya untuk apa ada Kementerian BUMN lagi kalau operasionalnya udah dikerjakan sama Danantara. Ini kan inefisiensi, mohon maaf nih, walaupun Pak Presiden bilang orang mengkritik kabinet dia gemuk, di Danantara ini semakin mempertegas bahwa terlalu banyak kompromi Pak Presiden. Terlalu banyak akomodir kompromi, semua orang, ya gini deh kasarnya gitu. Kalau dianggap bahwa orang yang cakap mengurus BUMN ini namanya Erick Thohir, ya jadiin aja di kepala BPI Danantara. Tak perlu juga dibuat seolah-olah Erick tetap dikasih tempat, dibuatlah ada 1% seri A, nggak ada BPI Danantara, kabur betul. Jadi kalau menurut saya malah jadi lebih kabur dari sebelumnya. Jadi kabur dari sebelumnya. Bahasa awal bayangkan nggak? Sehari-hari KPI saya nantinya akan berurusan. Kalau saya sekarang direksi Pertamina katakan, saya secara KPI akan berurusan dengan kepala Badan Holding Operasional Danantara. Tapi yang menentukan saya jadi direksi lagi Menteri BUMN. Kacau menurut saya. Kacau betul gitu menurut saya. Bayangin berapa ongkos politiknya Mas Walil. Kita bahasa terang aja. Ongkos politik untuk sehari-hari saya dengan Danantara, ongkos politik untuk jabatan saya dengan Menteri BUMN. Ampun deh. Ini kan menurut saya ya, saya menggugah gitu. Kita bukannya tambah efisien, malah mengakomodir. Bahkan kita jadi three tier untuk mengakomodir mantan presiden. Kenapa nggak gini aja Mas Walil? Dibuat simple. Ya, one tier. Ketua boardnya
presiden misalnya. Wakilnya Menteri Keuangan, di banyak negara begitu. Karena Menteri Keuangan itu terkait dengan regulator, terkait dengan tata kelola saham dan sebagainya. Karena perimbangan dengan dividen tadi. Kan tetap dia menuntut dividen ke APBN. Atas nama bendara umum negara. Atas nama bendara umum negara. Di bawahnya lagi gitu, ya terserah. Mau profesional kayak mau apa. Katakanlah kita mau mengakomodir mantan presiden gitu ya. Kemudian ormas. Ini kan bagian dari wali amanah. Wali amanah ya. Mewakili publik. Mewakili publik. Ya kan? Nanti satu anggota board itu merangkap kepala BPI Danantara. Simple kan? Ya kan simple. Dan kemudian kan gini, sekarang itu kalau saya lihat, Menteri BUMN yang seri A itu mengambil fungsi bendahara negara, Menteri Keuangan. Tapi pertanyaan saya, kalau cuma ngurusin itu, apa yang dia urus lainnya gitu, sehingga harus punya satu kementerian gitu loh Mas Walil. Kan kalau Menteri Keuangan cuma ngurusin Danantara kan urusan kecil, urusan lainnya kan banyak, ada pajak, ada segala macam. Ini kan kita bicara efisiensi ya. Lah terus kalau Menteri BUMN masih ada mengambil peran Menteri Keuangan, lah urusan dia sebetulnya apa? Sehingga tetap harus ada mesin birokrasi gitu loh Mas Walil. Jadi dari sini saja menurut saya, waduh mohon maaf nih. Jadi artinya ide ini bagus, tata kelolanya buruk, ya kan? Dan kalau sudah gini loh Mas Walil, di dalam dunia korporasi ini, kan orang selalu bilang no trust no deal. Kalau nggak ada kepercayaan nggak ada deal. Atau orang-orang kan ini intinya ujungnya nanti kapitalisme ya, kapitalisme negara yang bermain dengan pasar. Orang selalu ngomong my word is my bond. Omongan saya itu adalah. Nah, kenapa sekarang orang ramai-ramai muncul distrust? Kalau gitu kita ambil aja deh uang kita di bank BUMN, itu terjadi kan? Distrust ini kesalahan komunikasi menurut saya. Karena yang orang lihat isinya bukan kapitalisme negara, bagaimana kita bersatu sebagai bangsa, tapi orang lihat bagi-bagi jabatan. Yang orang lihat loh, ini kan kacau. Sementara literasi tentang bagaimana Danantara juga dibawa ke historis yang nggak pas lah menurut saya ya. Jadi harusnya kan dijelaskan ini tuh sebetulnya Kementerian BUMN jadi corporate. Ya kalau nggak ini yang sekarang yang masih hidup Pak Sofyan Djalil deh bekas Menteri BUMN. Pak Sofyan Djalil kan bilang saya ingin jadi Menteri BUMN yang terakhir karena berikutnya sudah jadi super holding. Harusnya Menteri yang sekarang Erick Thohir juga punya semangat yang sama. Oke, kita tutup di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ya. Sekali lagi ini baru tahap ini kami ingin menduduk soalkan peran BUMN dalam perekonomian negara ini. Dan kita juga menyadari dan juga memang semua menyadari bahwa perkembangan perekonomian dunia, perkembangan perekonomian kita itu memang memberikan kesempatan, peluang sebenarnya kan bagaimana yang namanya BUMN itu ditempatkan secara benar. Nah, di sesi berikutnya Mas Walil, kita bicara sebetulnya teknokrasinya gimana. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat.